Baik, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar tentang viktimologi dan perkembangannya di Indonesia. Mungkin teman-teman kemarin ada yang udah join di kelas saya. Kita bahas tentang restoratif justice, dan di grup WhatsApp juga saya perhatikan ada yang juga bilang bahwa apakah ini ada kaitannya dengan restoratif justice yang kemarin. Ada yang ngomong bahwa viktimologi adalah atau restoratif justice adalah viktimologi postmodern, ada yang bilang begitu. Nah, nanti kita akan bahas sebenarnya viktimologi itu apa sih, dan yang dipelajari apa? Apakah restoratif justice saja yang dipelajari? Terus kalau di Indonesia perkembangannya viktimologi itu udah seperti apa? Dan apa yang sudah diterapkan mungkin di Indonesia. Nah, kalau misalnya saya agak ke pos-pos gara-gara admit teman-teman tuh gara-gara agak ke distract ya. Jadi mohon maklum karena saya pagi ini lagi sendiri, teman-teman mentor lain pada ada yang kerja, ada yang sibuk di kegiatannya. Jadi makanya kenapa kita batasin sampai 15 menit supaya saya nggak ke distract nih kayak gini nih. Oke, saya harap kita seperti kemarin, saya sudah, kalau teman-teman ikut kemarin, saya berharap kita akan cukup interaktif. Kalau ada masukan, ada pertanyaan, silahkan ditulis, tapi nanti pas udah sesi tanya-jawab, saya berharap teman-teman akan ngomong langsung, dibuka videonya, dan sampaikan secara langsung. Tapi kalau dari sekarang udah mau tulis dulu, supaya takut lupa di chat sini juga boleh. Gitu, supaya saya juga tahu tahapannya, urutannya siapa-siapa yang pertama nanya, yang kedua nanya gitu, boleh. Alright, kita mulai aja ya. Udah siap semuanya? Ini suaranya nggak ada. Kalian emang sengaja itu ya? Saya pengen dengar suara kalian dulu. Siap? Siap. Sebelum saya mute semuanya. Siap. Mantap, gitu dong. Jangan sampai saya berasa kayak lagi di kuburan gitu, ngomong sendirian gitu. Saya perlu memastikan bahwa kalian udah pada bangun. Jam 10 soalnya. Oke. Ya. Ada yang mulai chat? Oke. Ya, silakan kalau mau yang sampaikan dari mana juga boleh di chat. Kita langsung mulai aja ke pembahasan kita hari ini. Wait, saya kenalan dulu deh. Nah, ini karena mungkin ada yang tidak hadir kemarin, ya kalau nggak hadir kemarin ya perkenalan lagi. Saya itu law practitioner, lecturer, juga mentor kalian. Ini foto saya sama teman saya waktu di Kroasia. Kebetulan ikutan kursus tentang viktimologi. Oke, kita introduction dulu. Apa itu viktimologi? Boleh nggak saya tahu di sini salah satu gitu yang boleh share? Ada yang tahu tentang viktimologi itu apa? Biar kita interaktif, saya berharap ada yang mau bicara. Ada? Apa mau dengerin aja? Mau dengerin aja. Dengerin aja dulu, oke. Dengerin aja. Mute. Salah satu cabang kriminologi bukan, Kak? Cara mute semua gimana? Oke, nih. Oke, saya mute semuanya dulu. Oke, alright. Jadi, kita belajar tentang viktimologi. Banyak orang berpikir viktimologi itu ilmu tentang korban, betul, ilmu tentang korban. Namanya juga victim, pasti victim itu artinya korban. Logi ya adalah ilmu tentang korban. Tapi apa sih yang dibahas dalam viktimologi? Oke, sebelum kita masuk apa aja yang dibahas viktimologi, saya mau tanya, ini beneran nih harus pada ngomong nih. Menurut kalian, dari foto ini, yang kecenderungannya lebih besar jadi korban itu siapa? Yang kanan apa yang kiri? Boleh ngomong langsung, Yang boleh kiri. tulis di chat juga nggak apa-apa. Yang kiri. Kanan.
Yang kiri, ada yang bilang yang kiri, yang kanan? Yang yang kanan ada juga. Kanan. Paling banyak? Kiri. 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 Kanan biar baik. Yang Kiri. Oke, yang kiri berarti ibu-ibu tua, yang kanan berarti anak muda lagi ngerokok ya. Iya, Kak. Jadi sebagian besar kiri. Ada yang mau share nggak alasannya kenapa yang kiri? oh iya. Kalau Karena yang yang kiri kan Siapa yang mau share? Sebut nama. Ada? Tadi Kenapa, Kak? kayaknya ada yang mau share kenapa yang kiri salah satunya? ya saya Kak. Miftah ya? Ya, Mana? pertama saya bilang yang kiri karena kecenderungan orang yang menjadi korban itu dilihat dari sisi kekuatan dan kelemahannya, dan seorang nenek dan yang ya sudah tua, dia dianggap tidak bisa melawan atau memiliki kelemahan di bawah standar LGBT biasanya. Oke. Sehingga ya. Oke, saya tangkap jawaban Miftah. Dan kira-kira teman-teman semua pasti sebagian besar mikir bahwa alasannya sama dengan Miftah, betul? Betul. Ya, betul. Kalau yang kanan, jawab kanan. Ada yang mau jawab? Kenapa kanan? Ada? Ada. Cuman pengen supaya rame aja atau gimana? Ada. Ya, siapa? Saya, Kak. Reski, gimana? Karena salah satu aspek dalam victimologi adalah penyebab terjadinya kejahatan. Dilihat dari foto sebelah kanan, itu adalah bisa dikatakan sebagai bad boys, dan juga bisa dikatakan bahwa dia berada di lingkungan atau circle yang mempunyai banyak masalah. Jadi bisa saja dia bermasalah dengan orang lain dan bisa jadi korban penganiayaan atau korban pembunuhan karena circle-nya sendiri. Nice, that's very good answer. Oke, itu jawaban yang baik dan tidak ada yang salah, dua-duanya betul. Nanti kita bahas di belakang. Kenapa dia betul? Oke? Nah, apa sih victimologi? Nah, tadi sempat Reski singgung sedikit bahwa victimologi itu mempelajari tentang bagaimana penyebab dari adanya victim atau adanya korban. Oke, sekarang jam berapa, guys? Oke, masih 10 menit. Masih bisa 5 menit lagi untuk join ya. Nah, ini typo ya, harusnya victimization pakai Z. Victimization itu artinya viktimisasi, bagaimana korban itu menjadi korban. Misalnya, Nurul kemarin udah dikasih contoh, kita cari yang lain namanya siapa nih? Siti, ada Siti. Siti misalnya, Siti kali ini kasusnya adalah Siti ditipu, ya kan? Ditipu sama Diki. Ini ada Diki. Oke, Siti ditipu sama Diki. Siti menjadi korban, ya kan? Proses akhirnya kenapa Siti ditipu segala macam itu dipelajari di victimologi. Jadi maksudnya before dan after-nya adalah gini. Before itu sebelum si korban ini jadi korban, sebelum si Siti ini ditipu, atau kalau tipu gimana ya, biasa aja. Kecurian rumah, misalnya rumahnya kemasukan malingnya si Diki dan komplotannya, terus diambil TV misalnya. Dan ternyata Siti ini selama kurun waktu 6 bulan itu udah kecolongan rumahnya 3 kali. Nah, itu dipelajari tuh di victimologi. Kenapa dia bisa jadi korban pencurian sejak awal, dan kenapa itu berulang? Kenapa bisa
Dan itu ada apa namanya pelajarannya, ada di studinya. Dan prevalence orang memang ada kecenderungan orang yang sudah pernah menjadi korban, dia akan menjadi korban lagi di kemudian hari. Nah, itu juga termasuk yang dipelajari dalam viktimologi. Nah, dalam proses dia viktimisasi, dalam proses dia akhirnya setelah dia jadi korban, nah itu juga yang dipelajari di viktimologi. Ada nggak upaya untuk dia supaya pulih dari kondisinya? Ada nggak upaya untuk memenuhi hak-hak dia, sehingga dia merasa, dia sudah merasa apa ya, yang namanya ketika jadi korban tentunya dia merasa ada yang hilang dari dirinya, atau ada yang dirugikan dari dirinya. Nah, gimana cara supaya dia kembali mendapatkan keadilan lah bahasanya, mungkin haknya dia, dan lain sebagainya, itu dipelajari di viktimologi. Nah, moving on ke perspektif. Jadi dalam viktimologi itu, kalau di dalam grup WhatsApp tadi ada yang bilang, apakah restorative justice itu bagian dari viktimologi, atau bahkan restorative justice itu adalah viktimologi itu sendiri. Nah, di sini terlihat, setidaknya ada 4 perspektif dalam viktimologi yang berbeda-beda. Restorative justice itu hanya satu bagian, yaitu bagian legalnya. Di bagian legal itu kita belajar bahwa kalau kita lihat perspektif viktimologi dalam hukum, itu berarti kita melihat hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, misalnya. Karena mau nggak mau, ketika korban sudah jadi korban tindak pidana, masuk ke dalam sistem hukum, dia juga harus dilihat gimana nih supaya dia, hak-haknya dia, atau intinya gimana supaya dia kembalilah. Kalau bahasanya, kalau orang masyarakat adat dulu, ketika ada suatu kejahatan, itu harus diseimbangkan kembali kondisinya. Nah, keseimbangan itu yang diharapkan di dalam legal perspektifnya. Nah, kalau psikologi apa? Kalau psikologi itu dampak dari viktimisasi, atau tadi jadi korban itu, dampaknya tentunya selain material, kalau misalnya kecurian TV, kalau material ya udah, bisa dikembaliin lah TV-nya, atau ganti kerugian misalnya. Nah, sebenarnya dampak yang cukup apa ya, bisa dibilang kompleks gitu, kalau udah kaitannya dengan dampak psikologis. Karena kalau dampak fisik bisa sembuh, ya kan? Dampak material misalnya bisa diganti, tapi dampak fisik itu yang akhirnya imaterial bisa dibilang. Dan apakah bisa semata-mata hanya mengganti kerugian imaterial? Padahal bisa jadi dia traumatik sampai seumur hidupnya. Bisa jadi dia misalnya perempuan yang kalau kasusnya Mas Dedi kemarin, dia jadi trauma, ya mungkin nggak kasus Mas Dedi lah itu karena beda. Misalnya dia diperkosa, kasus lain. Yang diperkosa, dia akan trauma seumur hidup, dia nggak percaya laki-laki, dia nggak mau menikah, dia nggak mau punya anak, lalu dia mungkin nggak mau keluar rumah, dan yang dampaknya bukan cuma dia doang, bahkan psychologically dampak itu bisa sampai ke keluarganya, sampai ke masyarakat, mungkin, dan lain sebagainya. Jadi, itu dampak. Dan selain dampak, itu juga dalam psychological itu, bagaimana korban memandang dirinya, bagaimana masyarakat memandang dirinya, itu juga dipelajari di psychological. Jadi kalau belajar viktimologi dalam segi psychological, banyak sekali teori yang dipelajari. Teori-teori sebutan nama-nama orang lah, Mbak. Teori bagaimana dia melihat dirinya. Ada yang melihat dirinya sebagai korban, ada yang melihat dirinya sebagai survivor, itu beda. Ketika dia melihat dirinya sebagai korban, dia akan, ya kalau bahasa kalian playing victim lah. Gitu. Dia akan merasa terlalu, iya aku gini, terus dia berusaha meyakinkan orang lain bahwa gue korban nih, dia kasih tunjuk semuanya. Ada orang-orang yang, gue nggak mau disebut korban, gue mau menyelamatkan korban-korban yang lain. Jadi dia akan menunjukkan bahwa dia kuat, dia strong, yang kayak gitu. Lalu dia akan bentuk gerakan-gerakan. Nah, itu gerakan itu udah masuk ke sociological nantinya. Nah, kalau criminological itu lebih ke awal. Jadi kalau kriminologi, kalau kita tahu lah, belajar kriminologi itu adalah belajar penyebab kejahatan itu apa sih, gitu kan. Ada penyebab kejahatan, kalau bahasanya Lombroso itu mukanya itu menentukan bahwa dia penjahat, gitu kan, kesian ya. Jadi dia lahir dengan mutak kotak,
oh kamu prevalence sebagai penjahat lebih tinggi gitu. Kalau kamu mukanya mungkin kayak orang-orang Sumatera tuh kan kotak-kotak tuh dibilang ini kriminal nih, muka kriminal nih gitu. Yang kayak mukanya mungkin adem ayem, yang Jawa mungkin ya gitu, nggak mungkin lah jauh lah dari kriminal. Tapi apakah demikian? Nah itu yang dipelajari di criminological. Nah kalau criminological belajar soal penyebab kejahatan, kalau dalam victimologi ini lebih ke penyebab korban, penyebab menjadi korban. Jadi kaitannya dengan penyebab kejahatan itu tentunya ada korban di sana. Nah ini ada kaitannya dengan yang tadi Reski sampaikan bahwa ada kemungkinan korban adalah pelaku adalah korban. Ketika dia berada di posisi yang di lingkungan yang cenderung memungkinkan dia untuk jadi korban, misalnya dia gampang terprovokasi gitu ya, lagi minum dan lain sebagainya, bacot lo segala macam gitu, karena dia dipukul, ya kan? Nah, kecenderungan dia ternyata lebih tinggi. Nah, itu juga dilihat di criminological. Yang menarik di criminological adalah gini, paling banyak memang survei-survei itu kan penyebab kejahatan. Kalau kalian cari di studi-studi itu penyebab kejahatan banyak. Tapi kalau studi victim itu masih sedikit. Nah, waktu saya belajar dulu itu terakhir kalau nggak salah 2008 lah, yang akhirnya victim survey itu ada. Jadi yang disurvei adalah victimnya, korbannya. Kira-kira kalau kamu korban apa, kamu dampaknya seperti apa, lalu sudah terjadi berapa kali jadi korban dan lain sebagainya. Nah, itu dari situ sebenarnya banyak studi-studi yang bisa dilakukan. Nah, itu yang masih kurang, dan itu juga dilakukan di Eropa masih. Sedunia ada, tapi nggak yang benar-benar semua negara lah gitu. Belanda cukup termasuk yang progresif soal itu. Van Dijk itu salah satu ahli korban victimologi di Belanda. Dia yang menginisiasi ada victim survey ini gitu. Nah, sociological ini yang kaitannya, ini yang menarik sih. Jadi dia mempelajari soal reaksi sosial terhadap kejahatan dan victimisasi sepanjang sejarah. Artinya ada perbedaan. Kayak kemarin saya cerita restoratif justice tuh baru muncul tuh tahun 60-an di luar. Nah, belum di Indonesia, masih 2011-an, baru 10-20 tahun belakangan gitu. Nah, dan dampaknya ketika hak korban gitu ya dibuat misalnya dalam undang-undang STPA sudah ada, atau undang-undang LPSK misalnya, itu bagaimana critical view itu misalnya yang tadi Reski bilang, dulu itu orang berpikir bahwa korban adalah ya ibu-ibu tadi, nenek-nenek yang sudah renta, kecenderungan karena lemah dianggap jadi korban. Tapi ada cerita, ini waktu itu saya belajar cerita nenek-nenek itu dia membunuh anjingnya gitu. Pokoknya intinya niatnya itu sangat, kalau kita dengerin ceritanya itu keji sekali gitu. Dan laki-laki tadi tuh bisa jadi korban seperti yang tadi saya bilang. Artinya itu adalah kritik terhadap pandangan ideal victim. Kalau kalian tahu, Niels Christie salah satu teoris yang ngomong ideal victim itu adalah ibu-ibu dan lain sebagainya, itu udah dibantah gitu dengan banyak teori-teori lainnya. Nah, itu dari critical view. Selain itu, gerakan sosial korban, misalnya, kalian tahu soal gerakan woman empowerment, misalnya, gerakan-gerakan perempuan, gerakan-gerakan LGBT, itu sebenarnya, kita mute dulu kali ya. Nunggu lagi. Oke, ya, jadi, bentar ya. Kita lock meetingnya, udah lewat waktu. Ya, jadi gerakan sosial korban itu yang kalian banyak kelompok-kelompok masyarakat yang menaruh dirinya sebagai korban, dan dia akhirnya membuat gerakan-gerakan, misalnya yang tadi saya bilang gerakan perempuan, gerakan pendidikan dan lain sebagainya dalam perempuan,
perempuan dan kelompok-kelompok minoritas lah biasanya. Nah, itu semua masuk ke dalam victimologi. Jadi basically, I want to say that victimologi ini perspektifnya banyak. Jadi nggak sekedar hanya restoratif justice, hanya soal hak korban dalam SSP doang gitu. Sekompleks itu, belajarnya juga riwah sebenarnya, dan saya nggak bisa nuangin ini. Ini pelajaran waktu itu satu mata kuliah ini tuh bisa 2 semester baru selesai. Nah, ini hanya gambaran umum saja yang bisa saya sampaikan, kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk dulu ke victimologi di Indonesia. Oke, ini salah satu kajian, dia mengambil definisi victimologi dari Carmen, ini tulisan bukunya di tahun 90, bahwa kajian ilmiah tentang viktimisasi, tadi ya, bagaimana korban menjadi korban, termasuk hubungan-hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara korban-korban dengan sistem peradilan pidana, yang tadi saya bilang, polisi, jaksaan, hakim, serta pejabat-pejabat koreksi, artinya itu lapas, narapidana, dan keterkaitan korban-korban dengan kelompok sosial yang lain, seperti media, pebisnis, gerakan-gerakan sosial. Hampir sebagian besar yang tadi saya sampaikan ada di sini, tapi tidak semua. Ya, jadi memang pandangan di Indonesia masih victimologi itu terbatas pada anaknya kriminologi lah bahasanya. Jadi cucu udah kayak jauh banget gitu. Studinya tuh dilihatnya banyakan dari kriminologi, dari legal perspektif aja gitu. Padahal itu lebih dari itu, dari sisi psikologi, dari sisi sosiologi dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam perbedaan hak-hak korban. Jadi tadi kan karena memang Indonesia masih melihat bahwa victimologi itu dari segi legalnya atau dari segi hak-hak korbannya dalam sistem peradilan pidana, jadi kita masuk ke situ, gitu ya. Nah, ada hak substansial dan hak prosedural. Saya nggak tahu apakah kawan-kawan udah pernah dengar ini. Apa perbedaannya di antara keduanya? Jadi memang kalau hak substansial itu adalah hak terhadap rasa keadilan. Nah, biasanya hak terhadap rasa keadilan itu kaitannya dengan apa nih yang saya dapat untuk memulihkan kondisi saya, kira-kira gitu. Termasuk di dalamnya adalah right to reparation. Reparation itu ada macam-macam. Ada simbolik dan ada material. Simbolik itu bisa permintaan maaf, itu juga bisa reparation. Ada rekonsiliasi, itu simbolik. Nah, material itu lebih ke ganti rugi, kompensasi. Oh, terus hak substansial juga penuntutan pelaku dihukum, itu juga salah satu hak substansial. Pengungkapan kebenaran, itu juga hak substansial. Nah, kalau ngomongin soal pengungkapan kebenaran, ya kan, penuntutan pelaku, itu kita ingat pada kasus-kasus HAM berat, ya, yang di Indonesia sebenarnya kita punya undang-undang KKR dulu, kebenaran, rekonsiliasi gitu. Yang itu merupakan transitional justice. Kalau kalian pernah dengar transitional justice, itu dia mengedepankan hak-hak korban untuk mendapatkan kebenaran, karena udah masa lalu, udah masa lampau. Nah, mereka menuntut itu, karena dulu kalau biasanya HAM berat itu kan pelakunya dulu pemerintah, dulu. Sekarang udah nggak lagi, udah turun, lalu mau digugat, gitu misalnya di pengadilan HAM. Kendalanya adalah, di Indonesia, so far yang setahu saya, belum ada tuh yang menyatakan siapa A bersalah, gitu. Name it lah, kasus-kasus yang lama. Sampai di 2004 ada undang-undang KKR, malah 2006 dibatalin di MK. Keseluruhannya. Jadi memang secara hak substansial, kalau ngomongin peradilan HAM, misalnya HAM berat di Indonesia, kita masih agak terbelakang lah kalau HAM berat. Tapi ngerti ya, apa poin-poinnya atau bayangannya. Salah satu contoh lagi, misalnya kasus PKI yang apa namanya, korban-korbannya nanti korban adalah yang dia dituduh sebagai PKI, masuk ke penjara, tidak diadili, lalu keluar sekarang. Nah, saya waktu di kantor yang lama sempat pegang kasus mereka. Jadi dia ada ibu-ibu nih, Bu, lupa namanya. Nah, orang ini dia berjuang karena dulu sempat ditahan, padahal dia bukan PKI, dia dituduh PKI gara-gara dia
kalau nggak salah ikut teater gitu, nah dia di penjara dan lain sebagainya. Dia sampai sekarang dia minta keadilan buat dirinya. Umurnya udah sekitar 60-70 tahun kali. Dia masih sampai teriak-teriak gitu. Nah, itu soal pengungkapan kebenaran, itu yang semacam itu masih belum begitu inilah kalau di Indonesia belum terlalu dipenuhi karena memang penegakan hukumnya juga masih berkendala soal HAM berat ini. Nah, hak prosedural itu berbeda dengan substansial tentunya. Dia itu lebih ke prosedur, lebih ke participation, kalau bahasanya partisipasi victim atau korban dalam sistem peradilan pidana. Kalau kalian ikutin kelas saya kemarin, sebenarnya ada sedikit yang saya sampaikan bahwa restoratif justice salah satu bentuk melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana. Nah, misalnya ini tuh hak-hak yang ada di Undang-Undang LPSK, perlindungan keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara. Jadi korban harus dikasih tahu, ini perkara udah sampai sejauh mana sih, ini udah penuntutan nih, tuntutannya sekian, gitu-gitu. Hak bantuan biaya hidup, bahkan ada bantuan medis, psikososial, hak memberikan kesaksian di luar persidangan, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hak-hak prosedural yang dimiliki oleh korban. Nah, kalau di luar, sebenarnya kalau kayak di Belanda atau di Inggris, mereka sudah menerapkan yang namanya Victim Impact Statement, atau singkatannya VIS. Victim Impact Statement itu apa? Itu adalah korban itu punya hak di persidangan untuk menyampaikan akibat-akibat atau dampak dari kejadian yang menimpanya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi kasusnya siapa Siti tadi ya saya bilang, Siti jangan Siti deh, orang yang di luar sini deh, misalnya sebut saja namanya Mawar, jangan Bunga ya, saya itu. Mawar diperkosa misalnya. Nah, dia itu tentunya akan, apa tadi saya mau bilang? Hak prosedural. Jadi kelupa, tiba-tiba gara-gara ada yang angkat tangan, saya distract. Aduh. Oke, jadi tadi, victim impact statement. Jadi Siti misalnya diperkosa dan lain sebagainya. Dampaknya itu kan kemana-mana. Baik ke dia maupun ke keluarga dia, mungkin trauma, segala macam. Kalau di akhirnya sudah tidak trauma, proses untuk dia kelar sampai traumanya kelar itu, ternyata banyak perjuangan yang dia lakukan, misalnya. Dia sampai keluar dari kantornya, misalnya dia dipecat karena dia tidak fokus, pokoknya dampak-dampak seperti itu. Dia bisa menyampaikan itu di persidangan. Jadi ada kayak semacam kesempatan khusus, jadi bukan di kesaksian ya, akan berbeda. Khusus untuk hakim mendengarkan impact korban gitu, terhadap tindak pidana atau kejahatan yang terjadi pada dirinya. Dan ternyata tidak hanya si korban, keluarganya juga bisa menyampaikan. Kalau dia nggak mau datang, dia bisa ngasih secara tertulis dan dibacain sama hakim. Nah, dalam kesempatan-kesempatan itu biasanya korban bisa sampai seemosional itu. Bisa sampai nangis, bisa sampai apa, dan lain sebagainya. Nah, itu yang praktek-praktek di luar. Hak proseduralnya udah maju sekali. Selain itu juga, kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia tidak ada ya, belum lah, sebelum masih agak jauh. Kita masih dihadirkan untuk jadi saksi, dan kalau udah mulai agak, ya kalaupun dia cerita dan dia nangis misalnya karena kejadiannya, dia ya tidak akan menjadikan pertimbangan gitulah. Yang dilihat hanya fakta hukumnya saja. Lalu juga korban itu kalau di luar, ya khususnya negara-negara maju seperti Eropa, mereka itu sudah dijemput bola gitu. Jadi ketika once tindak pidana terjadi, mereka itu udah langsung dikontak sama victim support. Kalau di sini mungkin namanya LPSK, tapi beda sekali dengan di sana. Di sana itu sudah terintegrasi. Jadi polisi langsung udah punya kontak victim support misalnya di Netherlands, di Belanda. Victim support Netherlands akan kontak korbannya dan tanya, kamu butuh apa? Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi agak berbeda ya. Kalau di kita, bahkan sebisa mungkin korban nggak usah ada pendamping lah gitu. Biar nggak ribet. Jadi masuknya, pembuktiannya lebih mudah. Oke, nah, move on to hak-hak korban. Di jam berapa? Oke, hak-hak korban di Indonesia tuh gimana sih dalam sistem peradilan pidana? Karena kita mau nggak mau ngomongin viktimologi di Indonesia masih terbatas pada tadi balik lagi sistem peradilan pidana. Di kita sebenarnya
hak substansial itu sudah pernah ada diberikan di dalam KUHP. Kalau teman-teman lihat KUHP kalian pasal 98 itu sebenarnya dimungkinkan adanya penggabungan perkara. Artinya korban itu bisa meminta ganti kerugian di dalam kasus pidana, dalam perkara pidananya dia. Misalnya, kalau tadi kasus pencurian yang dilakukan oleh Diki terhadap Siti, Siti bisa di pengadilan minta untuk ganti tuh si TV-nya misalnya. Jadi kan biasanya kan TV itu bukan TV ya, maksudnya barang bukti ada yang bahkan dimusnahkan, ada yang diambil oleh negara dan lain sebagainya. Nah, ada yang misalnya dia sudah jual terus gimana ya? Udah dia cuma datang jadi saksi. Nah, di ganti kerugian di pasal 98 sebenarnya bisa korban meminta ganti kerugian. Caranya gimana? Korban itu harus harus diwakili oleh JPU atau jaksa penuntut umum. Jadi sebelum jaksa penuntut umum memberikan penuntutan, itu harus sudah dibuat di dalam penuntutannya. Jadi di penuntutan itu harus sudah, kalau misalnya mau bilang ada ganti kerugian, tentunya di pembuktian harus disampaikan, lalu di penuntutan itu harus dituangkan ganti kerugiannya. Jadi bentuknya ada dua perkara pidana dan perkara perdata dan digabungkan. Itu dimungkinkan sebenarnya. Jadi gimana prakteknya? Prakteknya nanti deh kita ke sana. Nah, terus hak substansial dan hak prosedural juga sudah ada. Saya highlight itu di prosedural sudah ada juga sebenarnya di Undang-Undang LPSK di yang 2003 dan 2014. Beberapa tersebar juga dalam undang-undang yang diatur secara khusus, misalnya terorisme, trafficking, human trafficking, dan lain sebagainya. Itu juga ada perlindungan soal saksi dan korban secara khusus, baik secara prosedural dan substansial. Nah, catatannya adalah begini. Dalam prakteknya, misalnya tadi yang penggabungan ganti kerugian tadi ya, yang di penggabungan perkara. Pelaksanaannya itu banyak kendala. Misalnya, pertama saya waktu itu pernah menangani satu kasus. Ini kasus cukup menyedihkan karena korbannya adalah anak di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual. Saya mewakili korban waktu itu, dan anaknya masih umur 4 tahun, 3 tahun, bahkan dia kayak ngomong aja masih belum lancar, artinya nggak selancar itu, dan pelakunya adalah tetangga di situ, dan modusnya adalah membeliin permen dan lain sebagainya, tapi ternyata dia dilakukan kekerasan seksual berkali-kali dan anak ini tidak sadar karena dia tidak tahu itu benar apa salah gitu. Nah, waktu saya nangani kasus itu, saya kontak dengan jaksa saat itu di daerah Tangerang. Saya bilang sama jaksanya, ini anak ini mengalami trauma, jadi dan berbagai dampak lainnya. Saya berharap bahwa dimasukkan ke dalam tuntutan untuk ganti kerugian. Apa yang terjadi, saudara-saudara, teman-teman sekalian? Jaksanya menolak. Beliau menganggap bahwa itu tidak lazim. Padahal hal yang itu sudah ada secara legally ada dituangkan dalam KUHP kita yang sudah ujur itu umurnya gitu. Tapi oleh karena alasan tidak lazim, dia bisa menolak. Nah, saya cukup ya miris lah. Itu salah satu contoh, dan saya nggak tahu yang lainnya. Waktu itu kalau itu di kasus lain sebenarnya kasusnya korupsi, waktu itu kita mau mengajukan penggabungan perkara terkait dengan koruptor yang merugikan uang negara, kita menganggap bahwa korbannya adalah masyarakat harusnya bisa minta ganti rugi, kira-kira kayak gitu. Kita menguji waktu itu coba, tapi ternyata ditolak juga. Nah, jadi sudah ada, tapi what? Halo? Kalian masih bisa dengar saya? Masih Kak. Iya. Kok saya sign out dari sini? Lanjut. Bentar ya. Ininya kelihatan nggak? Oke. Ya. Itu tadi pelaksanaannya untuk ganti kerugian di penggabungan perkara di KUHP.
Selain itu, soal penggabungan perkara gini, kenapa orang mungkin memilih untuk ya udah deh pidananya dulu aja, kalau terbukti bersalah baru saya ajuin ganti kerugian. Lebih sering kan begitu. Nah, kenapa demikian? Karena kalau digabungkan dalam hal misalnya jaksa tidak mau mengajukan banding, sementara sebenarnya ganti kerugian ini masih kurang misalnya. Nah, itu nggak bisa kita ngajuin ganti kerugiannya diubah. Kalaupun ganti kerugian ini kan perdata nih misalnya, mau diajukan banding, itu harus si pidananya juga banding. Nah, karena koordinasi antar jaksa itu yang agak ribet, jadinya akhirnya ya sudahlah tidak usah gitu. Dalam praktek akhirnya lebih cenderung orang memilih untuk dipisah dan akhirnya lebih lama. Oke. Nah, kalau soal hak prosedural dan substansial yang sudah ada di Undang-Undang LPSK gimana, Kak? Gitu kan kalian juga udah raise di grup WhatsApp. Nah, itu the problem is gini, pengaturannya masih terpisah-pisah. Artinya kalaupun sudah ada Undang-Undang LPSK, itu masih terbatas pada, kalau kalian lihat, hanya tindak pidana yang berat saja. Misalnya, berat tuh maksudnya pelanggaran HAM berat, misalnya kayak, atau enggak terorisme, pelanggaran HAM berat lainnya tuh ada kejahatan terhadap kemanusiaan lah, dan lain sebagainya. Jadi masih terbatas, bukan untuk tindak pidana biasa yang umum saja gitu. Jadi kalau misalnya mau kita rujuk ke LPSK atau undang-undang LPSK tuh masih terbatas. Yang kedua, institusinya tidak terintegrasi. Tidak terintegrasi itu gimana? Kita tuh kalau dalam prosesnya LPSK tuh kalian tuh harus, misalnya kalian jadi korban nih, tadi contohnya Siti, misalnya mau dilindungi karena merasa dia terancam dirinya karena dia mau bersaksi di pengadilan, misalnya gitu. Nah, kalau tadi saya cerita victim support itu jemput bola, kalau ini tuh mereka harus datang ke LPSK, ngajuin form dulu, dampaknya gimana, kejadiannya seperti apa, lalu mereka akan perlu waktu untuk memutuskan apakah kita terima dia sebagai korban yang kita lindungi atau enggak. Karena kan kaitannya sama anggaran negara. Nah, jadi itu yang membuat akhirnya semakin lama. Bisa jadi orangnya malah udah entah kemana gitu, udah nggak tahu kabarnya gara-gara saking lamanya birokrasinya gitu. Itu juga jadinya tidak terintegrasi, polisi nggak ada hubungan sama LPSK. LPSK juga kalau misalnya akhirnya dilindungi, datang ke pengadilan, ya hanya sebatas kayak pendampingan saja. Jadi tidak memberikan ya balik lagi soal integrasi itu. Dia misalnya belum sampai tahap yang dia mendampingi korban, minta ganti kerugian, dan lain sebagainya. Mereka lebih, oke, kita ada dananya kalau emang mau dibantu secara biaya hidup, kalau emang ini, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu, kawan-kawan, karena waktunya juga udah 10.40, supaya ada kesempatan untuk sharing dan bertanya-jawab. Jadi, saya pikir itu. Saya harap apabila kawan-kawan ada tanggapan atau pertanyaan, silakan. Siapa yang mau tanya? Boleh buka videonya dan ngomong langsung. Oke? Ada? Kalau di chat bilang terbatas di tindak. Ini Erik boleh ngomong langsung nggak, Erik? Hai, Erik. Ini kira-kira nggak ada suaranya tuh karena nggak ngerti atau terlalu ngerti apa gimana? Saya butuh feedback nih, guys. Kalian ada nggak sih sebenarnya apa ini cuman sign in doang, tapi nggak ada nih? Saya nggak tahu nih. Bukan demi absen doang kan? Gimana? Tunjukkan dong keaktifan kalian. Terbatas di tindak pidana mana saja viktimologi digunakan, Kak? Saya sebenarnya agak bingung sama pertanyaannya. Boleh dijelaskan nggak lebih lanjut, Erik? Dibuka aja. Ya. Halo, Kak. Jadi saya ingin melanjutkan pertanyaan yang saya tanya di kolom chat. Tadi kan di kesimpulan akhir disampaikan kalau viktimologi itu kan terbatas di tindak pidana tertentu. Nah, di sini aku masih belum dapat sebenarnya tindak pidana seperti apa aja yang dikatakan tindak pidana tertentu, viktimologi itu benar-benar dimanfaatkan. Kemudian,
mengapa hanya di tindak pidana tertentu itu aja, tidak diberlakukan keseluruhan tindak pidana. Oke lah kita katakan mungkin ada beberapa tindak pidana yang kurang relevan penggunaan viktimologi. Tapi kan alangkah baiknya jika memang pemanfaatan viktimologi itu kan sebagai antitesis dari kriminologi itu sendiri kan idealnya jika diterapkan keseluruhan tindak pidana sebagai opsi lain. Oke. Thank you, Erik. Sebelum saya jawab, saya mau apresiasi dulu itu foto buku di belakang itu buku kamu semua apa gimana? Bagus sekali. Banyak sekali. Itu background saja. Oke. Ya, Erik, jadi gimana ya? Viktimologi apakah hanya terbatas pada tindak pidana? Sebenarnya, seperti saya bilang, viktimologi itu karena di Indonesia kita masih agak gimana ya bilangnya ya, belum menyeluruh lah artinya konsepnya dimasukkan ke dalam konsep sistem peradilan pidana. Jadi masih di pemenuhan hak-hak korban kita fokusnya gitu aja ya, karena viktimologi itu luas sekali. Kalau kita bilang viktimologi hanya pada tindak pidana ini nggak gitu juga, tapi kita mau bilang hak-hak korban. Apakah hanya kalau di Indonesia, apakah hanya diakomodir oleh undang-undang tertentu atau diberikan kepada korban-korban tindak pidana tertentu. Nah, jadi kalau yang tadi yang saya bilang di KUHAP itu kan untuk menyeluruh. The thing is, dalam Undang-Undang LPSK, kalau kalian lihat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, itu LPSK hanya memberikan hak-hak tertentu, misalnya yang tadi saya sebutkan, pada tindak pidana yang memang itu besar atau dampaknya besar gitu. Jadi dianggap bahwa korbannya bisa terdampak luar biasa. Gini misalnya, kalau tindak pidana penipuan, apakah masuk ke situ? Kemungkinan besar kamu kalau minta ke LPSK, kamu akan ditolak. Gitu. Dan pertanyaan kamu apa tindak pidana apa aja gitu ya? Terbatas di yang mana aja? Nah, di mana aja yang tadi yang saya bilang, yang kalau kalian lihat itu harus dilihat selagi si undang-undangnya. Saya takut salah, tapi kalau kamu lihat itu biasanya tuh undang-undang terorisme, korban-korban terorisme, korban-korban trafficking, human trafficking, itu biasanya dampaknya tuh cukup berat. Perkosaan, kekerasan seksual termasuk ke dalamnya juga. Ya itu salah beberapa hal yang tindak pidana determinan. Karena kamu jadi bisa kebayangkan betapa yang dilihat adalah tindak pidana yang berat, yang menghasilkan korban terdampak begitu psychologically, secara psikologis, secara fisik, secara material mungkin terdampak juga besar gitu. Jadi kalau teroris kan biasanya ada yang meninggal dan lain sebagainya, itu bisa dapat tuh hak-hak. Kalau yang human trafficking biasanya karena secara psikologis dia dijual dan dia harus misalnya melayani melayani seks misalnya tanpa persetujuan dia, kerja paksa dan lain sebagainya. Nah, itu dampaknya begitu besar sehingga jadi poinnya adalah hak tersebut balik lagi, apakah kalau misalnya nih ada yang tadi di penipuan terjadi, masuknya kan ke kepolisian. Kepolisian apakah mendasarkan pada Undang-Undang LPSK? Tidak. Dia tidak melihat korban ini punya hak-hak seperti di Undang-Undang LPSK. Gitu. Hanya tindak pidana tertentu. Pun itu, kalaupun misalnya ada korban-korban teroris, bukan kepolisian, bukan tim penyidik yang punya inisiasi untuk kamu didampingi ya gitu. Di undang-undang tidak ada soalnya. Tapi si korban ini punya hak. Gimana caranya? Dia yang harus secara mandiri minta ke LPSK. Nah, permasalahannya adalah bagaimana korban bisa tahu hak-hak dia gitu kan? Ini seperti pertanyaannya Nurul. Nurul, Erik udah cukup pertanyaannya kira-kira jawabannya? Cuma ada pertanyaan, jadi saya menimbulkan pertanyaan baru kemudian. Ntar dulu, ini karena banyak pertanyaan lainnya, kita hold dulu pertanyaan kamu, boleh? Oke, Nurul. Boleh. Masuk ke Nurul. Nurul pertanyaannya, Kak, edukasi korban gimana biar nggak jadi pelaku? Oh, saya pikir kamu nanya gimana korban tahu hak-haknya. Saya, sebelum ke Nurul, saya ngomongin soal gimana korban tahu haknya dulu ya, karena dia kan yang mesti mengerti bahwa dia punya hak, dia harus datang ke LPSK. Kalau di Indonesia masih begitu,
Gimana caranya dia tahu? Nah, memang sosialisasi penting tentunya. Siapa yang punya kewajiban sosialisasi? Pemerintah. Apakah saat ini sudah cukup ke masyarakat umum? I don't think so. Saya rasa tidak. Kita aja masyarakat yang belajar hukumnya belum tentu begitu paham tentang hak-hak korban, apalagi masyarakat umum gitu. Apalah itu LPSK belum tentu pernah dengar gitu kan. Nah, jadi memang perlu semakin sering adanya sosialisasi, edukasi. Mungkin teman-teman mahasiswa juga yang punya kerinduan untuk ada pengabdian ke masyarakat, kalian kan biasanya ada KKN dan lain sebagainya, itu bisa jadi salah satu hal yang bisa kalian sosialisasikan, membantu pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak korban kalau dia jadi korban tindak pidana. Ini ada loh yang bisa dilakukan. Terus yang kedua juga bisa datang ke lembaga-lembaga bantuan hukum misalnya, atau NGO yang fokus pada hak-hak korban. Nah, termasuk misalnya LBH, mereka bisa bantu untuk bawa ke LPSK misalnya. Itu soal hak korban. Nah, Nurul nanya, Kak, edukasi korbannya gimana biar di masa depan nggak jadi pelaku? Nurul, kamu mau ngomong langsung? Bisa jelaskan pertanyaan kamu? Saya mau dengar suara-suara perempuan. Nurul? Gimana, Neng? Iya, Kak. Coba, maksudnya gimana tuh? Contohnya aja kan kayak pelaku pedofilia misalnya kan. Dia kan awalnya mulanya jadi korban. Terus di masa depan dia justru malah jadi pelaku. Jadi edukasinya tuh gimana, Kak? Iya, betul. Nurul, luar biasa pertanyaannya. Saya sangat senang pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Karena memang dalam praktek biasanya korban-korban kekerasan seksual pada saat kecil, dia bisa jadi pelaku di saat besar, saat ketika sudah dewasa. Itu termasuk pattern yang dipelajari juga di victimologi, bahwa korban cenderung jadi pelaku, karena memang dia saat menjadi korban itu, dia terdampak gitu secara psychological, dianggap itu hal yang biasa. Kalau pernah dengar kisah tentang Beth, saya pernah tulis di hukum online tentang victimologi juga, soal kejadian pada Beth. Beth ini umur 5 tahun, waktu diwawancara. Ternyata dia umur 2 tahun sudah suka menyakiti adiknya. Umur 2 tahun dia menyakiti adiknya yang umurnya masih belum nyampe setahun. Maaf ya bahasanya, tapi dia menyakiti kemaluan adiknya, dibuat adiknya nangis, dia nggak peduli, dia bunuh burung di rumahnya, dimatiin, dan dia tidak merasakan sama sekali rasa bersalah. Dia tidak merasakan itu merupakan sesuatu yang salah, dan dia tidak merasakan sesuatu yang sedih, tidak. Jadi bisa dilihat bahwa secara psikologi dia tidak punya, tidak seperti orang yang normal gitu. Nah, setelah umur 5 tahun kalau kalian lihat di YouTube itu ada dia diwawancara dengan muka yang datar. Iya, tadi saya giniin, saya pukul dia. Emang kenapa kamu mau gini? Saya mau bunuh dia, gitu, dengan biasa aja. Nah, dan hal-hal seperti itu artinya kenapa? Dan akhirnya setelah ditelusuri, orang tuanya zaman dulu, ini kan sekarang dia diadopsi. Orang tuanya sebelumnya itu memang melakukan kekerasan seksual sama dia, bapaknya. Nah, disitulah dia benci sekali sama orang tua, bahkan orang tua adopsi angkatnya, dan lain sebagainya. Dan kecenderungan kalau dia tidak diterapi, nah itu poinnya. Kalau dia tidak diterapi, dia kemungkinan akan menjadi pelaku-pelaku gitu, makin parah karena secara psychological dianggap itu biasa dan lain sebagainya. Jadi apa yang harus dilakukan adalah terapi dan memberikan hak-hak psychological, hak psikososial misalnya kepada dia. Dia harus diberikan treatment intervensi lah bahasanya oleh institusi yang tepat, orang-orang yang tepat, expert yang tepat. Untungnya si Beth ini dibawa waktu itu di dalam suatu komunitas dan treatment yang baik, sehingga setelah, kalau nggak salah, setelah 3 tahun gitu, mulai diinterogasi lagi, dan dia malah lebih human daripada orang biasanya gitu. Dia lebih mudah sedih, mudah ngelihat binatang yang nggak dikasih makan sedih gitu-gitulah. Jadi ternyata bisa
ternyata bisa ditreatment sehingga dia itu tidak jadi pelaku nantinya. Nah, makanya, tapi kalau di Indonesia, the thing is, hal-hal tersebut kadang tidak dilihat. Kenapa dia melakukan itu? Apalagi anak-anak umur sekian gitu ya, masih di bawah umur. Sebenarnya kecenderungan kenapa dia melakukan tindak pidana itu ada unsur lain, ada unsur di luar dirinya. Ya, entah lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan. Nah, harus segera diintervensi untuk memberikan pengertian yang benar. Atau selain pengertian, karena semua kan tindakan itu kan dari apa yang kita tangkap di pikiran. Gitu, Nurul. Jadi, gimana caranya supaya dia tidak jadi pelaku, sebenarnya ada intervensi dari expert-expert yang tepat dalam hal ini. Misalnya, kalau kasus yang tadi saya bilang tuh psikolog, untuk dia bisa punya state mind, pikiran, pengertian yang benar, yang sesuai dengan norma moral yang ada. Kira-kira gitu, Nurul. Apakah cukup jelas? Iya, Kak, jelas. Oke. Move on ke... Ya. Boleh semua, Pak Uma. Boleh tanya? Dedi ya? Mas Dedi, ini ada beberapa pertanyaan di chat. Boleh yang ini dulu? Boleh, silahkan. Jadi ini ada beberapa, banyak sekali ternyata ya. Bayu dulu ya, Nurul udah. Bayu agak menyimpang, Mat. Ini kenapa menyimpang? Kalau korban tersebut seperti kena gendam atau ilmu semacamnya, pada akhirnya beberapa barang diambil, bagaimana untuk pembuktiannya, Kak? Ntar ya, kalau yang nggak terkait viktimologi, kita coba diskusi di lain kesempatan, karena waktunya juga terbatas. Terima kasih, Bayu, untuk pertanyaannya. Hidayat, Kak, apa peran saksi dalam viktimologi? Peran saksi. Ini maksudnya gimana nih? Hidayat mau sampaikan pertanyaannya maksudnya gimana? Hidayat, silakan dibuka videonya. Dibuka aja videonya biar bisa saya lihat. Ya. Nggak ada kameranya. Suaranya bisa lebih jelas nggak? Suaranya bisa lebih jelas nggak? Karena suaranya kecil sekali. Bisa? No? Oke, agak sulit kayaknya. Saya masih agak... nggak apa-apa, kurang bagus juga nggak apa-apa. Tapi yang penting suara sih. Suaranya soalnya kamu juga saya nggak gitu jelas kedengeran. Halo, Kak. Halo. Ya. Nah, jadi Kak, saya ingin bertanya, Kak. Kan dalam viktimologi ini kan dia terkait dengan korban. Korban yang dikenakan kejahatan, Kak. Ya. Lalu bagaimana sih, Kak, ketika seseorang melihat langsung kejahatan tersebut, tapi bukan sebagai korban. Jadi, tapi bukan korban. Iya, Kak. Nah, jadi kan nanti di persidangan otomatis kan nanti saksi ini akan memberikan kesaksian yang di pengadilan. Oke. Bagaimana itu, Kak, dalam viktimologinya? Oke. Sebenarnya namanya viktimologi itu kan jelas ya bahwa yang dipelajari adalah korban. Jadi ilmu tentang korban itu jelas. Memang tidak hanya korban dalam sistem peradilan pidana, saya sampaikan di awal. Bisa di luar itu gitu. Jadi bisa nggak korban kejahatan dia nggak masuk ke sistem peradilan pidana, dia selesaikan di luar sistem peradilan pidana. Kita ngomongin minggu kemarin restoratif justice, bisa aja gitu kan. Nah, saksi apakah dipelajari di dalam viktimologi? Mungkin kalau dalam sistem peradilan pidana saksi bisa menjadi salah satu hal yang dipelajari, tapi kalau viktimologi karena korban jadi tidak menjadi bahasan utama. Karena memang kalaupun perlindungan saksi itu kan kaitannya misalnya dia jadi whistleblower, paling kayak gitu. Dan di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga sudah dituangkan dalam hal dia menjadi yang memberikan kesaksian dan bisa memberikan ancaman keamanan pada dirinya gitu. Ada hal-hal yang bisa diupayakan supaya dia bisa dilindungi juga. Jadi, saya nggak bilang itu kajian dari viktimologi, tapi itu juga
itu termasuk hak, itu ada haknya gitu. Itu ada haknya. Saksi itu punya hak dalam sistem peradilan pidana, termasuk di Indonesia. Tapi apakah itu kajian viktimologi? Sesungguhnya karena viktimologi mengkaji tentang korban, jadi hanya fokusnya pada korban. Nah, bagaimana kalau misalnya saksi dan juga korban, ya berarti dia masuk ke dalam korban. Kalau misalnya dia saksi doang, dia cuma melihat doang, menurut saya sih so far bukan bagian dari viktimologi. Bagaimana? Hidayat cukup? Mantap. Oke, mantap. Oke, ini ada beberapa lagi. Saya harap saya bisa jawab dengan keterbatasan waktu yang ada. Kayaknya semua nggak akan bisa saya jawab semuanya. Ya, maksudnya waktu kita terbatas. Jadi saya pilih aja ya. Coba Gunawan Sembiring. Gunawan Sembiring, kan tadi pemberian ganti rugi itu hanya dapat dilaksanakan dalam kasus HAM berat. Yang mau saya tanyakan, apakah permintaan ganti rugi tersebut dituangkan sama dengan tuntutan jaksa, dan apabila tuntutan ganti kerugian tersebut diterima, siapa yang melaksanakan putusan tersebut? Oke, saya mau uruskan dulu ya, Gunawan. Gunawan mau ngomong langsung apa saya aja langsung? Oke, Kak. Jadi pertanyaan tadi kan Kak, saya baru tahu juga ternyata di dalam hukum pidana itu ternyata bisa juga dimintakan ganti rugi Kak, selain dituntut pelaku untuk tuntutan pidananya Kak. Nah, ya yang mau saya tanyakan itu tuntutan ganti rugi seperti apa sebenarnya yang bisa dimintakan. Nah, sementara tadi kakak bilang itu kasusnya kan itu terbatas, yang bisa itu adalah yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat gitu kan Kak. Nah, jadi misalnya diterima lah, kita mintakan, kita mohonkan ke jaksa untuk diberikan ganti rugi terhadap korban kayak gitu. Nah, apabila misalnya itu dikabulkan, itu yang melaksanakan putusan itu siapa nantinya Kak? Kalau misalnya ini kan tuntutan pidananya kan ya udah yang melaksanakannya kan korbannya dilaksanakan di lapas kayak gitu Kak. Nah, kalau ini gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih ya Gunawan. This is a very good question. Cuman sebelum saya jawab, saya harus luruskan bahwa kalau yang di KUHAP, yang pasal 98 penggabungan perkara itu tidak hanya terbatas pada HAM berat. Jadi saya ngomong HAM berat itu ada yang kaitannya dengan yang kaitannya dengan LPSK. Jadi undang-undang kalau kalian lihat itu hanya terbatas pada HAM berat atau pelanggaran-pelanggaran HAM berat. Itu highlight ya please, itu yang di perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang 13 2003, Junto Undang-Undang 31 2014. Nah, untuk yang di KUHAP, yang penggabungan perkara, itu tidak dibatasi. Oke, tidak dibatasi terhadap tindak pidana apapun. Jadi segala tindak pidana dimungkinkan adanya penggabungan perkara. Nah, memang dalam prakteknya agak sulit. Bisa jadi yang jaksa mau cuman yang berat doang misalnya, atau sama sekali tidak mau dan lain sebagainya. Tapi dalam aturan, dalam KUHAP tidak dibatasi. Oke, jadi saya luruskan dulu bahwa yang hanya HAM berat itu hak-hak prosedural. Hak prosedural kan nggak ada di KUHAP, hanya ada di PSK, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, itu pun hanya terbatas pada tindak pidana tertentu, yaitu pelanggaran HAM berat misalnya, kalau kita bahas tadi pelanggaran HAM berat. Oke? So far, lurus ya. Nah, Gunawan tadi nanya bahwa apakah permintaan itu tersebut dituangkan dengan tuntutan? Betul, dituangkan dalam tuntutan. Surat tuntutan ya, nanti dibacain sama jaksanya pada proses penuntutan. Dan apabila tuntutan ganti rugi itu diterima, siapa yang melaksanakan putusan? Oke. Menarik. Karena kan memang ini pidana, prosesnya pidana, tapi sebenarnya ada proses perdata juga, pembuktiannya juga harusnya perdata. Nah, ketika memang akhirnya eksekusi, sementara di pidana kan siapa eksekutor? Gunawan? Yang eksekusi, yang punya hak eksekusi di dalam kasus pidana? Siapa?
jaksa, betul kan? Nah, kalau misalnya apakah dalam kasus diproses lalu akhirnya ada ganti kerugian sejumlah uang misalnya yang harus dibayarkan, apakah itu bisa jaksa mengeksekusi itu, padahal jaksa yang hanya punya wewenang pada tahanan di bawah wewenang dia gitu. Apakah uang itu bisa? Nah, itu memang menjadi akhirnya kenapa jaksa tuh ragu, sulit untuk memasukin ganti kerugian karena nanti akan berkendala di eksekusinya. Nah, kemungkinan mungkin ya, ini saya juga harus koreksi saya kalau misalnya saya salah, kemungkinan nanti akan berkoordinasi dengan pihak pengadilan yang memang punya ranah dalam eksekusi perdata. Gitu. Ada biasanya kalau di pengadilan tuh udah punya eksekutor perdata yang bisa. Jadi karena putusannya jadinya gabungan pidana dan perdata, jadi secara perdata juga dieksekusi. Kalau pandangan saya, jaksa tidak punya wewenang terhadap kecuali itu jadi barang bukti atau tahanan, itu dia punya hak atau wewenang terhadapnya. Begitu Gunawan, kira-kira cukup jelas? Jadi Kak, sejauh ini apakah sudah ada putusan seperti kasus itu Kak? Nah, itu yang perlu teman-teman mahasiswa kaji. Jadi, saya sih masih belum lihat ya ada kajian-kajian terkait penggabungan perkara. Ada sih pernah saya lihat, tapi masih udah lama gitu, dan bilangnya bahwa itu jarang dipakai. Gitu. Jadi, kalau teman-teman mahasiswa sekarang punya, baru tahu nih, yang bilang, baru tahu bisa di penggabungan perkara, gimana sih di prakteknya? Nah, teman-teman mahasiswa bisa yang punya kalau bahasanya kemarin akademisi, kita bertindak sebagai apa? Mulailah dengan melakukan studi-studi, kajian-kajian terkait hal itu. Ini ada sebenarnya instrumen yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa korban juga punya hak atau terpenuhi haknya melalui mintanya ganti kerugian atau penggabungan perkara. Nah, seberapa banyak sih ini prakteknya? Kalian bisa cek di pengadilan mana A, B, C. Kalau kalian mau nulis untuk skripsi itu juga keren. Ya kan? Oke. Cukup, Gunawan? Cukup, Pak. Makasih, Kak. Oke. Karena waktunya, guys, sudah lewat. I'm so sorry, Mas Dedi. Kita juga jadi... Nggak apa-apa ya, Mas Dedi. Ini ada Latiful juga pertanyaannya belum kejawab. Bani juga ada bertanya. Adil, Aldi, banyak sekali. Saya bersyukur teman-teman aktif. Saya berharap kita ada kesempatan lain. Kalau misalnya teman-teman bertahan jadi menti tetap, mungkin kita akan bisa bikin sesi-sesi lanjutan soal ini. Kalau ternyata kalian anggap menarik, kita bisa bikin sesi lanjutan, part 2 mungkin tentang victimologi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman yang belum sempat terjawab bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, nggak apa-apa ya. Mohon maaf dengan keterbatasan yang ada. Saya harap cukup jelas. Kalau mau kasih feedback boleh di grup WhatsApp sebelum kita tutup semuanya. Masukan-masukan nanti biasanya admin akan share ke kalian Google Form, masukan-masukan di mana kalian bisa beri masukan kepada Legal Access, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diapresiasi, yang bisa diapresiasi, dan apa yang membuat kita lebih baik ke depannya, dan apa yang sudah didapat dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk partisipasinya. Saya sungguh senang bisa ketemu kalian lagi. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Dah. Dah.